Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Didinata, NIM 120701128880. Saya dari kelas manajemen J. Baiklah, saya akan membahas lembaga-lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Skema pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Tapi setelah amandemen, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan itu mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR, yaitu MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga negara, MPR mempunyai negara dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dan masa jabatannya. Dan 6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Seterusnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang pasal 20. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan presiden dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang kekuasaan legislatif dan presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang kekuasaan eksekutif. Perubahan Undang-Undang 1945 yang tercakup dalam materi tentang Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud untuk memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. DPR mempunyai fungsi A. Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. B. Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. C. Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang 1945. Dewan Perwakilan Daerah DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi A. Mengajukan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
C. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan D. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubung pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen tertulis Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan suara terbanyak pasal tersebut diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, pasal 6A ayat 1. Perubahan ini diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya sehingga tidak mengulang kekecewaannya yang pernah terjadi pada pemilu 1999. Dan adanya perubahan ini pula diharapkan Presiden dan Wakil Presiden akan memilih otoritas dan legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah peradilan umum, lingkungan peradilan agama, di lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan antara hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Komisi Yudisial atau KY. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Perubahan Undang-Undang 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24B dengan rumusan sebagai berikut. 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku umum. 2. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan persetujuan DPR. 4. Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.